Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak, di mana dalam video ini Bung Ahmad Kodari kembali melakukan evaluasi terkait pertarungan Pilgub di DKI Jakarta. Beliau mempertegas bahwa sebenarnya ada kesalahan fatal yang kemudian dilakukan oleh pasangan Pramono Rano dengan menerima Anies bergabung ke dalam tim pemenangannya, karena itu membuat kaum minoritas akan lari ke pasangan Dharma Kun ataupun paling tidak lari ke pasangan Ridwan Kamil Susono. Namun lebih mengerikan lagi, kesalahan telak kemudian dilakukan oleh pasangan Ridwan Kamil Susono karena menerima Rizik Syihab untuk bergabung dalam tim pemenangannya. Ini yang kemudian membuat kaum minoritas yang kemudian mendukung pasangan Pramono Rano dan pasangan Ridwan Kamil Susono itu meninggalkan kedua calon ini, karena di sana ada hantu yang sangat mengerikan, yakni di kubu Pramono Rano ada Abah Anies Baswedan, sedangkan di kubu Ridwan Kamil Susono ada Rizik Syihab. Jadi seperti apa pernyataan menarik yang kemudian disampaikan oleh Bung Ahmad Kodari? Kita simak videonya berikut ini. Jadi tesis saya itu tetap benar, karena tesis saya adalah bahwa kalangan minoritas yang ada di Pramono dan Rano itu dia akan lari begitu Anies digandeng dan muncul dalam kampanye Pramono dan Rano. Buktinya apa? Satu, teman-teman yang melakukan exit poll itu semua mengatakan bahwa memang proporsi pemilih minoritas, kalangan minoritas di Pramono dan Rano itu angkanya turun. Yang kedua, peningkatan suara dari pasangan Dharma dan Kunwardana, Dharma Pongrekun dan Kunwardana itu kan melonjak 2 kali lipat, dari kira-kira 3-4% menjadi 10%, gitu. Betul. Nah, mereka dari mana? Itu dari kalangan minoritas. Nah, saya juga mengatakan begini, saya lupa di sini atau di podcast yang lain, bahwa yang saya katakan perginya kalangan minoritas itu bisa membatalkan, bisa menggagalkan kemenangan sekali putaran dari pasangan Pramono dan Rano. Nah, harusnya ini terjadi ya. Kalau saja di pasangan Ridwan Kamil dan Susono itu tidak muncul HRS gitu. Iya. Nah, ini saya sempat bilang begini. Ini kan ada juga yang mengatakan bahwa minoritas itu akan lari dari Pramono dan Rano begitu ada Anies. Namanya Arak Sirait gitu. Nah, masalah dari Arak Sirait itu adalah dia tidak mengingatkan timnya sendiri, jangan gandeng Rizik Syihab. Itu minoritas jadi bingung. Bingung. Saya pernah menyebutnya, kalau nggak salah di sini, itu namanya trilema, saya bilang. Bukan dilema lagi. Kalau dilema kan saya bilang, kalau harus milih antara Anies dengan PKS, saya bilang Anies itu hantu yang lebih mengerikan daripada PKS gitu. Wow. Di sini di tempat ini gitu. Terus mengerikan. Ditanya, gimana kalau ada Rizik Syihab? Wah, itu trilema. Betul. Trilema. Nah, kalau saya menganggap bahwa Anies adalah ancaman dalam tanda kutip yang lebih berbahaya daripada Rizik Syihab, karena dia punya popularitas, sementara Rizik Syihab di survei-survei kan kecil sekali gitu. Nah, tetapi analisa itu kan belum tentu didengar atau alam pikirannya sama dengan sebagian kalangan minoritas. Bisa saja bagi sebagian kalangan minoritas Rizik Syihab tetap hantu yang lebih mengerikan daripada Anies gitu. Karena Anies kan tidak pernah ngomong negara Islam, tapi Rizik Syihab jelas-jelas ya bicara mengenai apa ya? NKRI bersyariah. NKRI bersyariah itu gitu. Berkali-kali. Iya, berkali-kali gitu. Dan juga ada fakta itu loh, ada isu mengenai fakta antara FPI, Front Persaudaraan Islam, dengan Ridwan Kamil. Iya. Dan itu sempat keluar juga itu ya. Itu kan ramai sekali beredar itu. Faktanya misalnya soal mendahulukan hukum Islam di atas hukum konstitusi. Itu kan dulu pernah ada debat yang cukup ramai di medsos ya, soal ayat konstitusi dan ayat suci. Nah, itu muncul lagi gitu loh. Seakan-akan ayat konstitusi itu kan argumennya gini, ayat konstitusi man-made, ciptaan manusia. Mosok mau ngalahkan ayat Quran. Ayat kitab suci yang merupakan ciptaan Tuhan gitu. Jadi itu muncul lagi. Nah, isu mengenai fakta itu
cukup luas itu. Jadi saya kira dampaknya. trilema yang waktu itu saya katakan di sini, nah itu akan jadi trilema bagi kalangan minoritas. Saya tidak memberikan suatu kesimpulan yang pasti ya pada waktu itu ya. Betul, saya hanya mengatakan bahwa itu menambah kompleksitas bagi kalangan minoritas dalam mengambil keputusan mengenai calon gubernur mereka di tahun 2024 ini di Jakarta. Nah, kelihatannya kalangan minoritas yang sudah ada di Pram dan Rano itu sebagian lari ke Dharma Kun gitu ya. Mungkin sebagian tetap lari kepada Ridwan Kamil dan Susono, tapi sebagian mungkin akhirnya nggak jadi kemana-mana, nggak jadi pindah dia. Karena nggak nyoblos malah. Bukan nggak nyoblos, tetap di Pramono dan Rano. Tetap di Pramono dan Rano. Kenapa? Begitu mau nyebrang ke Ridwan Kamil dan Susono, ada hantu yang lebih mengerikan, yaitu Rizik Syihab kan gitu ya. Tapi mau ke Dharma Kun juga berpikir rasionalitas politik, ini nggak bakal menang gitu loh. Walaupun saya ke situ ya tidak mengubah apa-apa gitu. Jadi ya saya lebih baik ada di sini gitu. Nah, mungkin itu jumlahnya sekitar 3.000 itu. Yang menjadi pembeda itu ya. Menjadi pembeda itu. Iya. Karena kan 50,0707 iya, itu 2.950 orang saja. Okay. Jadi bayangkan kalau tidak ada Rizik Syihab di Ridwan dan Susono, itu yang 3.000 itu bisa jadi lari, dan pasangan Pramono dan Rano itu nggak nyampe 50% plus 1. 50%. Gitu. Iya. Tetapi sekali lagi bahwa Mr. Q tetap benar, karena tesis dia itu adalah bahwa minoritas akan lari ya dari Pramono dan Rano begitu Aniesnya muncul gitu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak mungkin menang ya, bisa jadi ya menggagalkan kemenangan sekali putaran. Karena apa? Kalau tidak ada Ridwan Kamil, tidak ada Anies Baswedan nongol di Gandeng, dugaan saya itu udah 55%. Ya, dari mana 55%? Ya itu yang 5% lari ke Dharma dan Kun itu harusnya ada di Pramono dan Rano. Karena yang pendukung Anies yang sebelumnya anak Abah itu kan sebenarnya yang sudah memilih Rano dan Rano sudah ada di situ. Ya, teori gitu saya begitu ya. Bisa aja punya teori yang ada yang lain mengatakan nggak begitu, Mas. Memang terjadi peningkatan pendukungnya Anies di kalangan pendukung Pramono dan Rano setelah Aniesnya masuk gitu ya. Tapi buat saya itu nggak perlu ada Anies, sebetulnya mereka sudah ke situ. Tetapi fokus saya tetap adalah soal kalangan minoritas gitu ya. Ya, clear ya, clear. Ceto. Jadi tidak mengubah minoritasnya lari, tapi Mr. Q tidak bilang bahwa larinya pasti ke Ridwan Kamil dan Pram begitu ya. Iya. Saya melihat potensinya lari ke situ. Oke. Tetapi pada saat kita diskusi, kan tiba-tiba dapat kabar bahwa muncul Rizik Syihab bersama-sama dengan Ridwan Kamil dan Susono. Nah, jadi begini, Pramono dan Rano menurut saya melakukan kesalahan dengan memasukkan Anies secara terbuka. Tapi Ridwan Kamil dan Susono juga melakukan kesalahan dengan menggandeng seorang Rizik Syihab gitu loh. Dan itu kesalahan yang menurut saya lebih telak. Kenapa? Betul. Untuk berteori bahwa bahwa Anies Baswedan itu menambah suara, itu bisa dijustifikasi, walaupun mekanismenya tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena memang elektabilitas Anies itu besar di Jakarta dan di Indonesia. Tetapi kalau Rizik Syihab, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya, tapi kalau nasional, survei itu menunjukkan Rizik Syihab itu cuma 1%. Ya, kalau misalnya reuni 212 nah, patokan kan kecil yang datang. Iya, kecil. Reuni tahunan Ahok. Jadi Pak Habib Rizik ini dengan berat hati saya katakan sebagai tokoh semusim aja gitu loh. Nah, begitu momentum Pilkada Jakarta 2017 sudah ditelan oleh angin, begitu momentum Pilpres 2019 ya kan sudah tidak relevan karena ya dinamika politik bergabungnya Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya. Jadi memang sebetulnya kita harus belajar, ada hikmahnya juga sebetulnya. Ini menunjukkan bahwa Rizik Syihab itu besar karena bukan dirinya, tapi karena momentum, karena faktor eksternal gitu loh. Dan itu juga bisa kita pahami kalau kita lihat kronologi istilahnya besarnya nama seorang Rizik Syihab. Rizik Syihab ya sebelum peristiwa Pilkada Jakarta itu kan ya tokoh yang dikenal dengan kegiatan sweeping ya. Kalau ada bulan Ramadan misalnya begitu. Bahkan menggunakan kekerasan misalnya. Vandalisme. Nah, tetapi dia tidak punya postur politik yang besar pada waktu itu. Postur politiknya menjadi besar karena ada peristiwa isu penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama gitu ya.
yang berujung pada kekalahan Basuki dan menangnya Anies. Lalu kemudian ada Pilpres 2019 di mana Rizik Syihab mendukung Pak Prabowo pada waktu itu. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa besarnya seorang Rizik Syihab ini karena faktor eksternal, bukan karena kapasitas pribadinya sendiri gitu loh. Jadi perkembangan politik pada hari ini dengan surveinya dia cuma 1%, dengan dia mendukung Siswono dan Pramono dan Ridwan Kamil dan Siswono lalu kemudian ya kalah gitu. Itu menunjukkan bahwa memang postur politiknya seorang Rizik Syihab ini memang sebetulnya udah sangat-sangat jauh dengan dulu gitu. Ya, sudah nggak Iya, dan itu adalah suatu kesalahan hitungan yang luar biasa bagi saya ya kalau bicara Ridwan dan dari Siswono. aspek kubunya. Iya. Kan kalau bicara kubunya Pramono dan Rano, mereka ini kan berharap dapat suara kalangan Islam, tapi mereka seperti melupakan bahwa itu akan berakibat bahwa hilangnya suara dari minoritas gitu, dan mereka melupakan kemungkinan atau teori bahwa sebetulnya pemilih Islam itu sudah di mereka gitu. Nah, tetapi bahwasanya Anies itu memang populer gitu ya, punya elektabilitas itu betul. Nah, kalau Ridwan dan Siswono ini betul-betul telak sekali menurut saya kesalahannya. Kenapa? Rizik Syihab surveinya nggak ada kok. Iya. Nothing kok. Kenapa Anda gandeng-gandeng gitu loh. Nah, yang terjadi malah betul-betul defisit. Karena apa? Karena minoritas yang tadinya mau pindah ke mereka, karena ada Anies di Pramono dan Rano, akhirnya nggak jadi ke mereka gitu. Nah, tetap tinggal di Pramono dan Rano atau larinya ke Dharma dan Kun gitu. Dharma Kun. Gitu. Nah, ini soal Pilkada Jakarta ini hasilnya ini menarik untuk kita bicarakan, tapi kan kita sebenarnya mau bicarakan soal Pak Prabowo ini. Pak Prabowo dan usulan Pak Prabowo agar Pilkada. Anyway begini, nggak apa-apa sebelum ke sana. Jadi sekalian ngomong Pilkada Jakarta ya. Yang pasti kita sangat apresiasi hasil yang berjalan sejauh ini. Ridwan Kamil dan Siswono juga Dharma Kun juga tidak mengajukan gugatan kan? Gugatan. Padahal sebetulnya ya Ridwan dan Siswono itu hemat saya kalau mau mengajukan gugatan itu sangat feasible gitu, sangat mungkin. Karena apa? Karena ya selisih dia itu yang harus dihitung itu bukan 10%. 50% suaranya Pramrano dengan 40%-nya suara Ridwan dan Siswono. Memang kalau bicara pilkada-pilkada yang lain, yang peringkat kedua yang menggugat peringkat yang pertama gitu, dan ya selisihnya ya 1% atau 2% tergantung wilayah ya gitu. Nah, kalau kita bicara di Jakarta, hemat saya patokannya bukan 10% suaranya Rano dan Ridwan Siswono, tetapi 0,07% itu gitu. Karena angka kemenangan di Jakarta ini itu di situ. Di situ gitu loh. Satu putaran atau dua putaran itu 50% itu. Jadi kalau kita lihat angka Pramono Rano 50,07 dikurangi 50%, itu kan angkanya berarti cuma 0,07 saja. Gitu. Jadi ini sebetulnya tadi berapa? Nggak nyampe 3.000 ya? Nggak nyampe. Kalau nggak salah 2.950 gitu. Jadi bahwasannya kemudian Ridwan Kamil dan Siswono ini tidak melanjutkan kepada MK, ini jelas suatu kebesaran jiwa ya, kebesaran hati gitu. Karena di Pilpres kemarin ada yang selisihnya 40%. 57 dikurang 17 masih mengajukan gugatan gitu loh. Lah ini cuma 2.900 0,07% tidak mengajukan gugatan gitu. Jadi ya kita apresiasi lah tidak dilakukan gugatan, lalu kemudian ya partisipasi pasangan Ridwan dan Siswono lalu Dharma Kun dalam sangat menarik pernyataan yang disampaikan oleh M. Kodari. Saya kira ketika misalnya anak Abah kaum 16% dan kelompok FPI from pemecah belah Islam, saya katakan from pemecah belah Islam karena mereka yang senantiasa melakukan adu domba sehingga umat Islam terpecah. Saya kira ketika kelompok-kelompok mereka menyaksikan apa yang disampaikan oleh M. Kodari ini, mereka pasti akan keringat dingin karena dengan gamblang, dengan belak-belakan M. Kodari mempertegas bahwa Anies Baswedan ini adalah hantu yang paling mengerikan, tapi lebih mengerikan lagi itu si Rizik Syihab yang senantiasa meneriakkan negara khilafah dan NKRI bersyariah. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.